Pernah tidak Anda tiba-tiba saja berhenti di tengah kesibukan? Mungkin saat terjebak macet, saat menatap harga-harga yang semakin naik, atau setelah menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah yang melelahkan. Lalu sebuah pertanyaan dingin tiba-tiba menyelinap ke dalam benak Anda. Capek? Untuk apa sebenarnya semua ini? Kita bangun pagi, bekerja keras, mengejar target, membayar tagihan, tidur, lalu mengulanginya lagi. Kita berjuang, kita berhasil, kita gagal. Matahari terbit, matahari terbenam, generasi datang, generasi pergi. Rasanya seperti sebuah siklus raksasa yang tak berujung. Dan jika kita benar-benar jujur, seringkali terasa hampa, capek. Tapi dengar ini, bagaimana kalau Alkitab justru mengakui perasaan itu? Bukan sebagai tanda iman yang lemah, tapi sebagai kejujuran yang justru adalah rahasia menuju kebebasan sejati. Maka di episode kali ini, kita akan terjun ke dalam salah satu kitab paling radikal dan jujur di Alkitab, Kitab Pengkhotbah, untuk membongkar ayat utamanya yang sangat mind-blowing. Pengkhotbah 1 ayat 2. Bersiaplah, karena apa yang tampak seperti sebuah pesan keputusasaan, pada akhirnya itu adalah sebuah kunci agar kita dapat meraih kebebasan dan sukacita yang paling otentik secara nyata. Bagian pertama, lihatlah pemeriksaan sang pengkhotbah ini. Pertama, mari kita hadapi hasilnya tanpa filter. Apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh sang pengkhotbah? Kitab Pengkhotbah ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang terasa bagaikan pukulan telak. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kata kesia-siaan dalam bahasa Ibrani adalah hevel. Kata ini secara harfiah berarti uap, asap, atau hembusan nafas di udara dingin. Sesuatu yang bisa Anda lihat sekejap, tapi tidak bisa Anda genggam. Sesuatu yang nyata, tapi fana dan cepat berlalu. Intinya, sia-sia. Dan siapa sang pengkhotbah ini? Ia adalah Raja Salomo, pria paling bijak, paling kaya, dan paling berkuasa di zamannya. Saat ia menulis ini, ia sudah tua dan telah mencoba segala sesuatu yang bisa dilakukan manusia demi menemukan makna hidup. Dia mengejar hikmat dan pengetahuan, tapi akhirnya hanya menambah kepedihan hati. Dia mengejar kesenangan, tawa, dan anggur, tapi menyimpulkan itu pun kesia-siaan. Dia membangun proyek-proyek raksasa, mengumpulkan kekayaan, dan memiliki segalanya. Tapi sadar, dia tidak bisa membawanya saat mati. Dan yang menarik, secara nyata, kita bisa melihat hevel atau kesia-siaan ini setiap hari dalam hidup manusia. Karir yang orang bangun puluhan tahun bisa lenyap dalam sekejap. Kekayaan yang dikumpulkan bisa habis karena krisis. Bahkan tubuh yang orang rawat pun pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Sama persis dengan pengamatan brutal sang pengkhotbah bahwa segala sesuatu di bawah matahari, yaitu hidup yang hanya dilihat dari perspektif duniawi semata saja, adalah hevel, sulit digenggam, tak memuaskan, dan sementara. Pemeriksaan ini terdengar sangat depresif, bikin stres maupun suram. Jadi, apakah Alkitab sedang mempromosikan nihilisme?
mengajarkan hidup pesimis aja dan tidak usah peduli apa-apa lagi deh. Kan Hevel, sia-sia semua. Apakah tujuannya agar kita putus asa? Tentu tidak. Justru dengan menetapkan pemeriksaan yang jujur ini, sang pengkhotbah dengan hikmat dari Tuhan sedang mempersiapkan kita yang mau merenungkannya untuk menerima sebuah rahasia ajaib yang tak terduga untuk meraih impian tertinggi umat manusia, yakni kebebasan. Bagian kedua, kebebasan dari kesia-siaan. Bagaimana bisa pengakuan akan kesia-siaan justru menjadi sebuah kunci kebebasan? Mari kita lihat 3 bukti penting ini. Bukti pertama, kebebasan dari tekanan untuk meninggalkan jejak. Masyarakat modern terobsesi dengan legacy, peninggalan atau warisan. Kita ditekan untuk membangun sesuatu yang abadi, menjadi orang yang dikenang dan mengubah dunia. Ini adalah beban yang sangat berat. Tapi pengkhotbah berkata, santai aja, matahari akan tetap terbit dan terbenam, entah kamu jadi orang besar atau tidak. Pengakuan bahwa hidup ini, Hevel, membebaskan kita dari kecemasan untuk menjadi orang besar. Kita tidak perlu lagi mengukur nilai hidup kita dari seberapa besar dampak yang kita tinggalkan. Kita dibebaskan untuk fokus pada hal yang lebih penting. Kesetiaan dalam hal-hal kecil di hadapan Tuhan Yesus hari ini. Bukti 2, kebebasan untuk menikmati momen saat ini. Ironisnya, saat kita berhenti terobsesi mencari makna agung di masa depan, kita justru diberi kemampuan untuk menemukan sukacita dalam hal-hal sederhana di masa sekarang. Ini adalah tema yang berulang kali muncul dalam kitab Pengkhotbah. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Pengkhotbah 2 ayat 24. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Pengkhotbah 9 ayat 9. Ini bukan hedonisme atau sikap berfoya-foya. Ini adalah teologi yang sangat mendalam. Pengkhotbah menemukan bahwa sukacita-sukacita kecil, makanan enak, hubungan yang hangat, kepuasan dari pekerjaan yang baik adalah hadiah langsung dari Tuhan. Saat kita sadar bahwa gambaran besar ada di luar kendali kita, kita jadi bisa benar-benar bersyukur untuk roti di piring kita hari ini. Kesia-siaan gambaran besar membuat keindahan gambaran kecil menjadi sangat nyata. Bukti 3, kebebasan untuk mengarahkan pandangan ke atas matahari. Inilah puncaknya. Dengan membuktikan bahwa segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia, pengkhotbah memaksa kita untuk mencari makna di satu-satunya tempat yang tersisa, atas matahari. Kitab Pengkhotbah adalah argumen paling cemerlang tentang mengapa kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan sebagai titik referensi abadi, hidup memang absurd dan tanpa makna. Kesimpulan akhir dari seluruh pemeriksaannya ada di pasal terakhir. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ternyata memegang teguh kesia-siaan bukanlah tujuan akhir. Itu adalah jalan yang dirancang untuk membawa kita kepada Tuhan, satu-satunya sumber makna yang tidak Hevel atau sia-sia.
Maka sebagai penutup, dari Hevel ke harapan. Jadi, Pengkhotbah 1 ayat 2 bukanlah sebuah pernyataan putus asa. Itu adalah sebuah kacamata realitas. Kacamata yang ketika dipakai justru membebaskan kita. Pengakuan akan Hevel membebaskan kita dari beban ekspektasi yang mustahil. Ia memberi kita izin untuk menemukan sukacita dalam hadiah-hadiah kecil dari Tuhan setiap hari. Dan yang terpenting, ia mengarahkan hati kita yang lelah dari pengejaran duniawi kepada satu-satunya sumber makna abadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang datang dari atas matahari masuk ke dalam dunia Hevel kita. Dia menjalani kehidupan yang fana, mengalami penderitaan yang sia-sia di mata dunia. Namun melalui kebangkitannya, dia membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih nyata dan lebih permanen daripada asap dan uap. Jadi, saat perasaan hampa dan sia-sia itu datang, kalau belum datang, percayalah ia akan datang. Jangan melawannya atau merasa bersalah. Sambutlah itu sebagai pengingat dari sang pengkhotbah. Ambil jeda sejenak. Lihat ke sekeliling Anda. Temukan satu hal kecil yang bisa Anda syukuri. Saat itu juga, mungkin secangkir kopi hangat. Mungkin senyum orang yang Anda kasihi. Atau mungkin sekedar hembusan nafas Anda sendiri. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk hadiah kecil itu. Dengan begitu, Anda sedang mempraktikkan hikmat pengkhotbah. Mengakui kesia-siaan dunia sambil merayakan anugerah Tuhan di dalamnya. Haleluya. Amin. Apa pengalaman Anda dengan perasaan sia-sia? Bagikan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas salah satu emosi paling menggerogoti yang muncul dari masa lalu. Penyesalan. Bagaimana Alkitab membedakan antara penyesalan yang menghancurkan dan penyesalan yang justru menyelamatkan. Sampai jumpa di sana.